Assalamualaikum, saya Hanita Lutfia dengan NIM 0104201030, jurusan Manajemen Dakwah A semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hadis doa adalah senjata orang beriman. Yuk kita simak videonya. Teman-teman, setiap manusia itu tentunya memiliki keinginan dan harapan yang tidak akan pernah ada habisnya. Bagi seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berharap kepada Allah adalah tempat yang layak untuk mencurahkan segala keinginan dan harapan. Allah adalah sebaik-baiknya tempat memohon dan meminta. Ketika seorang mukmin menyandarkan dirinya di hadapan Allah, itulah yang disebut dengan doa. Perlu kita ketahui sama-sama bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada doa yang sia-sia. Pengabulan doa bagi Allah banyak caranya. Bisa jadi doa akan Allah langsung kabulkan saat itu juga. Atau doa Allah simpan untuk akhirat kelak. Atau juga doa tersebut diganti dengan pencegahan musibah. Semuanya hanya butuh kesabaran dan keyakinan bahwa Allah akan kabulkan doa itu. Seperti dalam hadis dijelaskan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Bagi orang beriman, doa adalah segala-galanya. Doa lebih penting dari apapun yang ada di atas muka bumi Allah ini. Doa menjadikan seorang hamba kuat, menjadikan seorang hamba sadar bahwa dirinya lemah. Doa menjadikan seorang hamba menunjukkan kerendahan dan ketundukannya di hadapan Allah. Allah itu dekat. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati hambanya. Allah mendengar semua doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Dalam berdoa, kita juga perlu etika. Yang pertama, ikhlas. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa luruskanlah mukamu di setiap sholat dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Etika kedua adalah bersuara antara pelan dan keras. Maksud di sini adalah lembut. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suaranya lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Etika ketiga adalah penuh pengharapan. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita tidak perlu takut bahwa doa itu tidak akan dikabulkan. Kembali lagi, Allah pasti mengabulkan doa setiap hambanya. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Etika keempat adalah tiada henti memohon. Dan etika yang terakhir adalah bersih diri, pakaian, dan janganlah berlebihan. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pada dasarnya, Allah senang mendengar doa hambanya, karena dengan meminta kepada Allah, seorang hamba sadar akan segala keterbatasannya, dan Allah tidak pernah bosan mendengar doa-doa hambanya. Justru dengan berdoa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti ia telah meninggalkan salah satu perintahnya. Sebagaimana dalam firman Allah bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku akan masuk neraka. Maka dari itu, tidak ada ruginya ketika seorang hamba yang berdoa kepada Allah. Jadikan doamu sebagai magnet untuk menarik perhatian dan kasih sayang Allah. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan menuntunnya ke jalan yang lurus. Rasulullah saja yang kekasih Allah, ia senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan beliau memohon ampun atas segala dosa-dosanya kepada Allah. Padahal beliau itu sudah termasuk maksum dan dijamin surga oleh Allah. Tapi beliau masih terus-menerus berdoa kepada Allah meminta ampun. Lantas siapa kita yang enggan berdoa kepada Allah? Siapa kita yang malas ketika berdoa kepada Allah? Jadi berharaplah kepada Allah.
Jika seorang hamba masih berharap kepada makhluk, itu pertanda iman kita sedang lemah. Jangan biarkan hati kita mati. Lembutkan hati kita dengan terus menangis saat berdoa di hadapan Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hadis doa adalah senjata orang beriman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.